Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi terkait dengan pembelajaran PAI di kelas 5. Ada sub 4 yaitu hidup lapang dengan berbagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sub materi zakat. Ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna zakat dengan benar. Yang kedua, memahami jenis-jenis zakat dan ketentuannya. Dan yang ketiga, mengerti siapa saja 8 penerima zakat. Nah, sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, sekarang kita mulai ya. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar pertama ada seseorang panitia zakat yang sedang membagikan zakat kepada fakir miskin. Kemudian pada gambar 4.2 ada kedua orang teman yang sedang berjabat tangan. Keduanya saling senyum ya, terlihat bahagia, terlihat senang. Jadi ketika kita berbagi itu akan membawa kesenangan untuk diri kita maupun orang yang kita ajak untuk berbagi. Pertama kita akan membahas mengenai zakat. Pengertian zakat, syarat dan ketentuannya. Apa sih zakat itu? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, hukum berzakat bagi setiap muslim adalah wajib. Jadi setiap muslim yang memenuhi atau mampu menunaikan zakat itu hukumnya adalah wajib. Lalu apa saja ketentuan orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama, beragama Islam. Kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, terbebas dari hutang. Dan yang kelima, merdeka. Merdeka artinya bukan budak atau hamba sahaya. Nah, di Indonesia tidak ada ya yang dinamakan budak. Ini biasanya dulu pada masyarakat yang kalah perang di negara Arab itu mereka akan dijadikan budak seperti itu. Tapi di Indonesia kita tidak ada ya. Semuanya merdeka, bukan termasuk budak atau hamba sahaya. Lalu ketentuan harta yang bagaimana yang wajib dizakatkan? Yang pertama, diperoleh dengan cara yang halal dan baik. Yang kedua, hartanya berkembang, memberi keuntungan bagi pemilik. Yang ketiga, hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Dalam artian tidak dikuasai oleh orang lain ya. Yang keempat, mencapai 1 tahun atau haul. Yang kelima, mencapai nisabnya. Nisab adalah kadar banyaknya suatu harta yang wajib dizakati. Nah, selanjutnya ketentuan penerima zakat. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Dapat kita amati di gambar. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Kemudian miskin. Orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, amil zakat. Orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf. Orang-orang yang baru masuk Islam atau orang yang masih lemah imannya sehingga perlu dikenalkan dengan nilai-nilai kebaikan Islam termasuk zakat. Kemudian yang kelima, hamba sahaya atau rikob, usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan zakat. Jadi uang zakat dapat dipergunakan untuk membebaskan dirinya jadi merdeka. Lalu yang keenam ada gharim atau gharimin, ada
adalah orang-orang yang terlilit hutang. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, atau orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu, perjalanan memperoleh kebaikan. Nah, 8 orang ini disebut dengan mustahik zakat atau sebutan bagi penerima zakat. Sedangkan orang yang memberikan zakat disebut dengan muzaki, orang yang memberikan zakat. Jenis-jenis zakat. Terdapat 2 jenis zakat, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Apa sih yang dinamakan dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan atau menjelang hari raya sebagai bentuk pensucian diri. Ini biasa disebut dengan zakat diri. Lalu bagaimana cara menunaikan zakat fitrah? Yang pertama, berupa makanan pokok sebesar 2,5 kilo atau 3,5 liter. Jika di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka kita berzakat dengan beras. Tetapi di daerah lain, jika makanan pokoknya menggunakan gandum, maka zakatnya menggunakan gandum, bukan dengan beras. Lalu yang kedua, dikeluarkan pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, atau bisa juga dikeluarkan selama bulan Ramadan. Yang ketiga, diberikan kepada 8 asnaf penerima zakat. Nah, untuk ketentuan ketiga ini juga berlaku untuk zakat mal ya. Jadi semua zakat diberikan kepada penerima zakat, yaitu mustahik zakat. Lalu jenis zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, seperti emas, perak, perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, profesi atau penghasilan, dan juga barang terlarang. Nisab zakat mal. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Beberapa contoh mengenai nisab zakat. Pertama, emas sebanyak 85 gram. 2. Nisab perak sebanyak 595 gram. Pada harta perniagaan setara dengan nilai nisab emas. Kemudian hasil pertanian sebanyak 5 wasok atau 527 kilo beras. Nah, dari semua kadar tersebut kemudian diambil 2,5% dari nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun atau haul. Manfaat zakat. Tentunya Islam mengatur kenapa kita harus berzakat, akan memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang kedua, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Nah, tadi adalah materi-materi terkait dengan zakat. Gimana, sudah paham kan? Terima kasih dan jangan lupa belajar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.